Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan Ustazah Masnah Hikmawati MA dan teman-teman seperjuangan yang kami cinta sayangi. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tata kelola yang baik dalam bingkai pemerintahan yang bersih. Pengertian otonomi daerah. Desentralisasi dan pemerintahan otonomi daerah adalah ibarat dua sisi mata uang, di mana desentralisasi dapat dilihat sebagai bentuk penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 32 Tahun 2004. Sedang otonomi daerah dapat dipahami sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau Pasal 1 Ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004. Latar belakang otonomi daerah. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas yang disatukan dengan laut di antara pulau. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, segala pelaksanaan pemerintah dilakukan oleh pemerintah pusat. Segala urusan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan peningkatan pelayanan. Pembagian kekayaan yang tidak merata menjadi alasan mengapa otonomi daerah harus segera dilaksanakan. Hal yang ketiga, mengapa kita harus melaksanakan otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan sosial yang sangat mencolok antara daerah satu dengan daerah yang lain. Tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat 3. Tujuannya melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Perkembangan UU Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah tidak dengan tiba-tiba muncul di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat Undang-Undang masa Orde Lama dan dalam ketetapan MPR dalam masa Orde Baru. Ketetapan MPR ini memperkuat UU Nomor 1 Tahun 1945. Kemudian UU ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah berasal dari UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok otonomi seluas-luasnya. Setelah UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok dan tentang pemerintahan daerah, kemudian diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang diperbaharui lagi dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 setelah adanya tuntutan reformasi. Setelah ada implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap undang-undang dan lahirlah UU Nomor 32 Tahun 2004 yang juga mengatur tentang pemerintah daerah. Model desentralisasi. Berbagai model dan paradigma pemerintah daerah bergeser. Model struktural efisiensi model ini menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintah lokal bergeser ke lokal demokrasi model yang menekankan pada nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pergeseran ini merubah pengutamaan dari dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi, sekaligus pemangkasan dan pelangsingan struktur organisasi dalam rangka menggeser model hierarkis dan bengkak ke model organisasi datar dan langsing. Hubungan dati 2 dengan dati 1 dari dependen dan
ordinat, kemudian bergeser menjadi independen dan subordinat. Fungsi dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan pemerintah pusat mulai berkurang secara signifikan dalam 3 tahun awal, yaitu mulai 1999 sampai 2003. Pelaksanaan otonomi daerah ini didasari semangat nasional dalam wadah NKRI, bukan otonomi seperti negara federal atau serikat. Meskipun pembagian wewenang berkaitan dengan luar negeri ditangani oleh pusat, pembagian kekuasaan itu diatur dengan undang-undang. Kewenangan daerah menjadi lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Luas karena kewenangan sisa justru pada pemerintah pusat. Nyata, kewenangan yang diselenggarakan menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup, serta berkembang di daerah. Sedangkan bertanggung jawab karena yang diserahkan harus diselenggarakan untuk pencapaian masyarakat semakin baik. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang otonomi daerah dan demokratisasi. Karakteristik desentralisasi dan otonomi daerah menuju era demokrasi memiliki hubungan interkoneksitas dengan pola interaksi antara state society. Secara umum dapat dikemukakan sedikitnya 3 karakteristik utama dari praktik desentralisasi pada periode transisi menuju demokrasi, yaitu pertama, dominasi peran pemerintah mulai berkurang. Peran pemerintah daerah diperhitungkan untuk menuju demokrasi. Kedua, karakteristik implementasi bottom-up bersifat holistik mulai muncul yang awalnya top-bottom bersifat monolitik. Ketiga, masyarakat atau society diikutkan dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Pengertian prinsip latar belakang dan karakteristik clean government and good governance. Clean government and good governance sering dikaitkan dengan pengertian tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Jika ditarik lebih jauh, lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. Good governance tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya. Prinsip dalam clean government and good governance terdiri dari 6 hal, yaitu: pertama, kebersamaan yang dibangun; kedua, mengubah kekuasaan; ketiga, kedudukan yang sama antar lembaga dalam mencapai tujuan masyarakat; keempat, merancang ulang; dan kelima, menggandeng seluruh komponen; serta yang keenam yaitu tanggap. Selanjutnya yaitu tentang penerapan clean government and good governance di era otonomi daerah. Clean government and good governance menjadi harapan yang sangat kuat dari warga bangsa ini. Penerapan clean government and good governance lebih banyak diperuntukkan pada sektor publik, sehingga dituntut lebih banyak mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai visi penerapan clean government and good governance. Penerapannya terdiri dari 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip clean government and good governance pada sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam konteks otonomi daerah. Ada beberapa aspek sebagai prinsip pokok dalam clean government and good governance. Setidaknya terdapat 9 aspek fundamental atau asas dalam good governance yang dirumuskan oleh LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Aspek clean government and good governance tersebut adalah: 1. Partisipasi atau participation. 2. Penegakan hukum atau rule of law. 3. Transparansi. 4. Responsif. 5. Orientasi kesepakatan atau consensus orientation. 6. Kesetaraan atau equity. 7. Efektivitas. 8. Akuntabilitas. Dan 9 yaitu visi strategis atau strategis vision. Prinsip-prinsip ajaran Islam dengan prinsip clean governance and good governance.
Sebelum membahas tentang prinsip-prinsip ajaran Islam dengan prinsip clean government and good governance, kita telaah dulu dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 41 yang artinya, orang-orang yang jika kami teguhkan kekuasaan di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali dengan segala urusan. Dengan menangkap yang tersirat atau dalalah al-isyarah ar-ramziyah dalam ayat ini, kita dapat melihat bahwa tata kelola pemerintahan dalam perspektif Al-Quran adalah suatu penggunaan otoritas yang berorientasi pada pertama, penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniahnya, sebagaimana disimbolkan oleh penegakan sholat. Dua, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi, sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat. Ketiga, yaitu penciptaan stabilitas politik dan keamanan, sebagaimana diilhamkan oleh tindakan amar makruf nahi mungkar. Reformasi penyelenggaraan negara untuk mewujudkan good governance berdasar prinsip usulul khamsah. Reformasi penyelenggaraan negara pada hakikatnya adalah merupakan aktualisasi dari prinsip usulul khamsah yang penjabarannya adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya masyarakat yang religius adalah merupakan pengejawentahan prinsip hifdzuddin atau menjaga agama. 2. Terwujudnya masyarakat yang manusiawi, adil, mandiri, baik dan bersih adalah merupakan perwujudan dari prinsip hifdzun nafs atau menjaga jiwa dan hifdzul aql atau menjaga akal. Ketiga, terwujudnya masyarakat yang bersatu dan demokratis dapat dikaitkan dengan prinsip hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Keempat, sejahtera, maju, dan mandiri adalah merupakan perwujudan dari prinsip hifdzul mal atau menjaga harta. Percepatan pemberantasan korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yang disebut corruptio atau penyuapan dan corrumper atau merusak, yang kemudian didefinisikan perbuatan yang buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Percepatan pemberantasan korupsi selain dengan membuat UU anti korupsi dan penguatan lembaga-lembaga hukum tidaklah cukup. Pencegahan paling tepat adalah dengan menggunakan jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pendidikan ini lebih banyak menerapkan karakter pada generasi bangsa, di mana harus memiliki sikap mau bekerja keras dalam menghadapi tantangan hidup. Secara otomatis akan terhindar dari perbuatan yang menginginkan harta yang bukan miliknya, dan tidak enggan untuk berbagi. Hukum perbuatan korupsi dalam Islam adalah haram atau dilarang karena bertentangan dengan maqasidus syariah atau tujuan hukum Islam. Keharamannya dapat dilihat dari segi 1. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara atau masyarakat, seperti tercantum dalam surat ketiga ayat 161 dan surat ke-8 ayat 41. 2. Perbuatan korupsi yang disebut juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan menyalahi amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Perbuatan berkhianat adalah perbuatan dosa seperti yang tercantum dalam Quran surat 8 ayat 27 dan Quran surat 4 ayat 58. 3. Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri atau lalim atau aniaya karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Korupsi digolongkan menjadi umat yang celaka besar seperti terdapat dalam Quran surat ke-43 ayat 65. Keempat, yaitu perbuatan yang memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkannya. Dalam Islam dihukum dengan laknat seperti tercantum dalam hadis, yaitu Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.